Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak jemu-jemunya kita mengucapkan syukur kepada Allah, walaupun hari ini kita kehilangan satu ulama di Sumatera Utara, Profesor Dr. Haji Abdullah Shah MA. Begitulah kehidupan yang hidup wafat, dan tema kita hari ini yang wafat pun nantinya bisa hidup. Untuk almarhum, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran wa adkhilil jannata maswahum walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kita kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Muhajirin yang setia bersama-sama dengan kita, memberi tempat dan waktu untuk mengkaji di setiap Ahad malam Senin. Salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita yang yakin bahwa surga itu benar, neraka itu benar, kebangkitan itu benar, Al-Quran itu benar, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa, dan benar segala firman-Nya yang dituangnya di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita hari ini 4 bukti kekuasaan Allah. Di antara banyak kekuasaan Allah adalah Allah mampu dan sangat mampu menghidupkan orang mati. Surat Ar-Rum ayat 50 sampai dengan 57. Apa di antara bukti-bukti itu? Bukti pertama, bumi yang gersang tandus bisa menjadi subur balik. Di kota Madinah yang gersang itu ada di suasana musim semi, dia menjadi hijau, dan itu bukan pertanda kiamat, kata kawan-kawan kita yang ada di Madinah. Ini biasa, kalau sudah musim semi ya hijaulah. Di Mesir dengan demikian juga, ya kalau musim kemarau ya runtuhlah semua dedaunan dan pohon tidak ada daunnya. Tapi begitu musim semi, semua menjadi hijau kembali. Ya, dan lebih dari itu, kuasa Allah menjadikan bumi ini sebagai satu-satunya planet yang layak huni bagi Bapak Ibu dan saya, kita manusia lah. Walaupun ada triliunan planet, tapi tetap planet mungil namanya bumi ini, planet biru ini layak kita tempati. Bukti kedua kuasaan Allah Subhanahu wa taala adanya udara. Ya, yang digambarkan di sini dengan rih. Sebelumnya kita membahas tentang riyah. Ini udara yang bisa membuat kota menjadi hancur. Warnanya kayak musfarro, kuning, atau kayak debu. Udah saking lamanya kemarau, jadi warnanya itu jadi kuning, kayak gurun pasir. Dan dahsyatnya, ini angin membuat kota menjadi kuning. Nah, kalau kita pergi naik pesawat dari Medan itu biasanya kapan itu? Sampai di Arab Saudi, terkadang di Jeddah kita siang. Itu lewat Arab Saudi itu sudah jauh beda dengan Indonesia yang hijau, kuning itu. Mesir kuning.
datarannya kuning. Ya, karena apa? Angin begitu tiupnya kencang dan hujan sangat jarang. Allah bisa membuat itu. Dan Allah mampu merubah yang dataran kuning ini menjadi hijau, dataran hijau menjadi kuning. Yang ketiga, kesimpulan yang kita dapati nantinya, 4 bukti kuasa Allah bahwa berhala dan patung itu nggak bisa mengabulkan doa. Orang kafir itu nggak mau memenuhi panggilan Islam. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Dan orang yang beriman itu mau merespon positif panggilan Allah, sebagaimana kita hari ini mau ngaji, mau sholat maghrib, sholat isya, i'tikaf, ini panggilan ilahi lah, sebelum kita benar-benar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bukti kekuasaan Allah, Allah mampu memberi hidayah. Kenapa nggak diberi hidayah semua manusia? Karena manusia ini istimewa, dia memiliki ikhtiar, pilihan. Tapi dengan tumbuh-tumbuhan, hewan dan seluruh planet, semuanya diberikan hidayah, semuanya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai berpikir, kalaulah Allah memberi hidayah, kenapa lebih banyak mereka yang kafir daripada yang beriman? Karena memang begitu dari sisi manusia lah. Tapi dibandingkan jumlah hewan, jumlah tumbuh-tumbuhan, jumlah planet yang taat, jumlah kafir yang tak taat itu tak ada artinya. Mari sama-sama kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala ayat 50 sampai dengan 53 ini. Kita mulakan dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna zalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala in arsalna rihan fara'auhu musfarra la zallu min ba'dihi yakfurun. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a idza wallaw mudbirin. Wa ma anta bihadil umi an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Shadaqallahul azim. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana 4 kiat menggapai rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah. Pertama, bersyukur, ya, bersyukur bahwa Allah memberikan kepada kita rahmatnya, membuat kapal bisa berjalan, dan kemudian kita bisa mencari rezeki. Wala'allakum tashkurun. Jadi kiat pertama menggapai rezeki syukur. Yang kedua, yakin Allah adalah penolong. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Yang ketiga, tentu saja tetap berpikir positif. Idzahum yastabshirun, tetap memberi kabar gembira, tetap melihat sisi-sisi baik dari banyak hal yang mungkin menurut kita tak baik, tapi yang baik jauh lebih banyak. Dan yang terakhir, bahwa cara menggapai rezeki yang telah dijamin Allah, jangan pernah berputus asa. Min qablihi la mublisin. Selanjutnya, fanzur. Apa alasan untuk tidak berputus asa? Lihat, kata Allah kepada Nabi Muhammad, perhatikanlah. Bapak Ibu, kalau dia mufrad berarti itu ayat pertama kali untuk Nabi Muhammad. Kalau tunggal untuk Nabi Muhammad.
Iqra berarti untuk Nabi Muhammad. Tapi selanjutnya karena kita pengikut umat Nabi Muhammad, berarti itu pesan untuk saya, pesan untuk bapak-bapak, pesan untuk ibu-ibu. Berarti lihatlah wahai Ustadz Jainal, lihatlah bapak-bapak, lihatlah ibu-ibu, ila asari rahmatillah, bagaimana Allah telah memberikan tanda-tanda bekas-bekas rahmat Allah. Kenapa kok putus asa katanya? Itu kaitan dengan kajian sebelumnya. Gak ada alasan putus asa. Rahmat Allah melimpah. Bahkan satu rahmat saja kita bersyukur. Masih hidup, wah itu luar biasa itu. Masih punya mata, luar biasa. Masih berfungsi, ginjal kita masih luar biasa. Jantung, wah, tubuh kita ada triliunan aset Allah yang harus kita lihat dalam bingkai rahmatillah. Ini kajian kaitan dengan sebelumnya, atau kaitan dengan judul kita hari ini, kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Bagaimana bukti Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati, sebagaimana Allah bisa menghidupkan bumi setelah matinya. Jadi ini ada dua gendangnya. Disitulah hebatnya Al-Quranul Karim. Dia dari pangkal sampai ke ujung nyambung terus. Habis judul, kalau dia tarik ke belakang masih terkait. Pakai judul baru ke depan juga masih terkait. Dia bulat bagaikan roda itu. Maka setelah An-Nas balik lagi ke Al-Fatihah masih nyambung lagi. Dan kajian Al-Quran tak akan pernah habis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita jauh membahas ayat 50 ini, ada pesan penting bahwa ada orang memahami nggak mungkin kita paham Al-Quran kalau nggak dengan ulama. Benar, ulama punya peran, tapi peran ulama cuma 10%. 80% bapak-bapak, ibu-ibu bisa paham Al-Quran secara langsung walaupun dengan terjemahannya. Semudah itu. Maka Al-Quran memposisikan dirinya sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jangankan bapak ibu yang beriman, yang kafir pun kalau mau cari hidayah baca Quran dapat loh. Dan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ulama dapatlah dari 10%, lebih dari umat yang 80% tadi. Di mana kelebihan ulama yang 10% di bidang fikih. Kalau itu kita tanyalah pada ulama. 10% dari 6.236 ayat itu cerita tentang fikih. Hanya 500 ayat kata Imam Ghazali yang berceritakan tentang fikih. Dan di situ ada 5% atau 7% Nabi Muhammad, kekhususan Nabi Muhammad, dan 3% Allah yang Maha Tahu yang selalu kita sebut wallahu a'lam. Artinya Al-Quran ini yang paling tahu Allah lah 100%. Nabi memahaminya 95% atau 97%. Ulama memahaminya 90%. Bapak ibu dan saya paham 80%, sudah baguslah itu. Jadi jangan sampai kita dihantui, kalau nggak dengan ulama jangan baca Quran, nanti sesat dan salah. Memahami ayat kita hari ini dan beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu, saya rasa bapak ibu bisa paham loh, dengan saya ataupun tanpa saya. Dan tafsir inspirasi kita buat judul dan subjudulnya untuk menjembatani itu. Kurang lebar lagi ada tafsir-tafsir berbahasa Indonesia bisa dibaca. Tapi prinsip dasarnya, sebagaimana manusia memahami undang-undang yang walaupun tak disosialisasikan, tapi kita harus baca dan kita paham, maka kitab suci yang di atas undang-undang itu juga harus mudah dipahami. Inilah dia gunanya hidayah, sebagaimana kita hari ini. Jadi jangan sampai dimomoin, diantui, yang paham Al-Quran cuman ulama. Berapa persennya ulama itu? 1% mungkin tak ada. Sudahlah yang baca Al-Quran dari umat Islam 50% lah kita buat.
yang memahami ayatnya mungkinlah masih, kalau bisa berbahasa Arab masih 20%. Kemudian kita jauhkan pula lah umat dari terjemahan Al-Quran. Jadi jangan salahkan mayoritas muslim ini kok minoritas dalam kekuatan keislamannya, karena ustadz-ustadznya juga yang menakut-nakuti umatnya dari dekat dengan Al-Quranul Karim. Maka kembali kepada Al-Quran, dan itu sangat memberi hidayah, dan untuk itu kita terus mengaji. Ya, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan, zalika la muhyil mauta, bahwa Allah sungguh itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati. Siapa yang telah mati di sini? Sama ada pohon yang kering terlihat kita telah mati di musim kemarau, tapi tumbuh lagi di musim hujan. Ini termasuk. Atau bapak ibu dan saya yang wafat nantinya, nanti hidup lagi di padang mahsyar dan menempati surga atau neraka di hari akhirat. Ini adalah kehidupan. Ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Jadi di antara kekuasaan Allah menghidupkan orang yang telah wafat. Dan ini kembali kepada ayat di atas adalah rahmat. Dibangkitkan dari kubur itu rahmat atau musibah? Rahmatlah. Karena kita beribadah hari ini ingin masuk surga. Karena kita sholat maghrib berjemaah ini supaya nilai pahalanya lebih besar, karena kita tahu mudah-mudahan kita dilayakkan Allah di surganya. Maka kematian adalah rahmat. Maka Allah Subhanahu wa taala di antara rahmatnya, kita mati dan kemudian hidup, ditempatkannya di surga. Tapi di antara keadilannya, orang kafir mati dan dihidupkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Itu adil, bukan zalim. Karena sudah diajak oleh bapak-bapak, ibu-ibu, ayo tetanggaku yang berbeda agama masuk Islam agar masuk surga. Tapi nggak mau masuk surga dia. Ya sudahlah, kita pun tak bisa maksa, atau nggak pernah kita ajak. Nah ini masalahnya. Terkadang ya minimal azan sudah kita panggil lah ya. Oke. Manusia dapat mati dan hidup lagi dengan hembusan roh Allah serta rahmatnya. Jadi ini rahmat. Jika manusia hanya mau bertawakal kepada Allah, dapat rahmat karena bertawakal, karena beriman, karena beramal soleh lah. Maka kesimpulan pertama, apa bukti Allah berkuasa membangkitkan kita yang sudah mati? Bagikan Nabi Adam yang sudah mati, kaifan nuhyil 'izama wa hiya ramim, bagaimana menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur, partikelnya habis. Tah di mana pula kuburan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris? Sudah lama Pak Ustadz. Rupanya penelitian sekarang mengatakan untuk menghidupkan itu cukup dengan tes DNA saja, satu kepingan saja itu bisa dinilai bahwa ini adalah kerangka dinosaurus yang panjangnya sampai 10 meter, padahal cuma serpihan kecil. Jadi cukup bawa bibitnya, hiduplah semua. Untuk melihat pohon-pohon asam yang besar itu, bibitnya kecil sekali. Begitulah mudahnya Allah menghidupkan manusia yang sudah wafat. Dan tentu saja kita dibangkitkan tidak di kuburan Ma'la sinilah ya. Dunia ini sudah berganti, langitnya pun sudah berganti. Ya, maka mumpung masih di bumi, pesan Islam sangat menarik ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian merusak di bumi setelah Allah memperbaikinya. Karena bumi ini mau ditempati generasi penerus kita. Ayo, Islam bagian dari go green itu. Dan kita senang berada di bumi asri ini karena apa? Penghijauannya lumayan dan jalannya pun sudah mulai bagus gitu ya. Dan ini adalah sesuai dengan semangat Islam. Kita ada untuk memperbaiki, kita ada bukan untuk merusak.
Yang kedua, wala in arsalna riha. Lihat Pak, sebelumnya riyah dari berbagai penjuru itu baik. Ini banyak angin, udara ini riyah. Tapi kalau dari satu arah, rihan, rih jamaknya riyah, satu arah dengan kecepatan 200 km per jam, wah itu atap rumah bisa melayang itu. Saking kan kencangnya. Ada angin seperti itu, ada, dan berbagai macam namanya. Tornado lah, torpedo lah, entah apa-apa, kita pun tak tahu ya. Iya, kok torpedo pula Pak Ustaz? Iya, ngarang itu. Iya, rihan, satu arah, fara'auhu musfarra, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning kering. Kenapa? Angin saking kerasnya itu debu naik, akhirnya muka kita pun bisa kuning kena debu. Seperti kasus Semeru lah ya. Ya kita prihatin bagi kawan-kawan kita, mudah-mudahan Allah beri tempat yang layak, pemukiman yang baru, dan pemerintah hadir untuk memberi fasilitas itu. Karena kata mereka, tak mungkin lagi ditempati rumah kami yang lama, hancur sehancur-hancurnya. La zallu min ba'dihi yakfurun, niscaya setelah itu mereka tetap yakfurun, ingkar, kafir. Ini musibah ini. Udah lihat bagaimana di dunia ini ada hidup, ada mati, ada mati, ada hidup. Bahwa kematian kita bukan akhir dari sebuah proses kehidupan, tapi tetap saja banyak manusia yang menganut YOLO. Dan itu sekarang tersebar. Apa tuh YOLO? You only live one katanya. Kamu hanya hidup sekali. YOLO. Dan itu tersebar loh. Once, ya sekali. Jadi kalau hidup sekali ngapain pikir-pikir nanti akhirat, neraka, surga? Nggak ada itu. Itu cuman orang agamis, cuman ustadz, ulama, pendeta, pastor, siapapun itu namanya agamawan yang nakut-nakuti kalian. Hidup itu bagikan binatang, nggak lebih. Ya sudah mati ya sudahlah, nggak ada lagi pembalasan. Ini lihat, la zallu min ba'dihi yakfurun. Allah membuat bagaimana sunnatullah tidak berjalan mulus. Tiba-tiba Semeru meletus. Mudah-mudahan si Bayak tidak gitu ya, atau si Nabung tidak gitu. Nah, tapi menariknya sudah ada tanda-tanda alam, manusia tidak mau beriman. Ini kan fenomena alam ini. Ini bukan kuasa Tuhan ini. Covid ini bukan kuasa Tuhan, ini fenomena alam ini. Kalau Tuhan ada, Covid nggak boleh ada. Kalau Tuhan ada, Semeru nggak boleh meletus. Ini orang yang mendangkalkan akidah begitu. Disebutkan mim ba'dihi yakfurun, bukan beriman, tapi niscaya setelah itu mereka bertambah ingkar, atau tetap kafir, atau tidak percaya pada Allah, tidak percaya kepada hari akhirat, tidak percaya kepada surga, tidak percaya kepada neraka. Ya ini orang nggak bisa kita paksa lah. Nabi Muhammad pun nggak bisa paksa Abu Jahal dan istrinya. Kalau sadar dia beriman, tetap kita ajak dengan dakwah bil hikmah, mau'izah hasanah, mujadalah bilati ahsan. Orang yang ingkar itu malah melaknat dan makin hancur, makin hanyut dalam perbuatan dosa. Ada musibah. Bagi orang beriman, introspeksi diri, astagfirullah, saya silap, saya salah, astagfirullah, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah lindungi aku dari godaan setan. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini orang yang beriman lah. Sama ada itu karena salah dia, atau menghapus dosa dia, atau mengangkat derajat dia, tapi yang ianya ada musibah, dia dekat dengan Allah. Bukan putus asa lamu blisin, tapi dia dekat dengan Allah. Berbeda dengan yang kafir, kalau nggak putus asa, tambah ditantangnya Tuhan. Ini dia, nggak ada Tuhan tuh.
Kalaulah Tuhan ada, kalaulah wudhu kalian benar, kenapa Pak hampir 300 ulama itu mati karena COVID, wafat karena COVID? Yang wafat itu hampir sebagiannya adalah ulama, pimpinan pesantren, tokoh-tokoh masyarakat kena COVID. Ini bukti Tuhan tak ada katanya. Itu dia. Padahal setiap yang hidup itu pasti wafat. Mau kena COVID, mau nggak kena COVID, yang hidup pasti wafat. Dan wafat dalam keadaan COVID itu adalah syahid. Sebagaimana kalaulah Tuhan itu ada, kenapalah Ali bin Abi Thalib mati terbunuh, Utsman bin Affan mati terbunuh, siapa lagi, Umar bin Khattab wafat terbunuh. Ini bukti Allah tak ada. Kenapa ini khalifah-khalifah yang dekat dengan Nabi tak ditolong oleh Tuhan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mati syahid adalah mati yang paling mulia dalam Islam. Dan mereka meminta itu. Wal mautu fi sabilillah asma amanina. Mati di jalan Allah, mati syahid itu adalah cita-cita tertinggi kami. Jadi kalau dibilang ini Allah tak tolong, salah. Khalid bin Walid berdoa supaya dia mati syahid di medan juang. Nah, inilah dia pola pikir yang harus dibenarkan. Itu bukti Allah nolong dan mengistijabah doa mereka. Umar bin Khattab minta supaya wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dapat mati syahid. Ya. Inilah dia antara yang beriman, yang kafir, dan yang putus asa. Tentu saja yang kafir hanyut dalam dosa, mencaci maki Tuhan dari dulu sampai sekarang tetap ada. Ya sudahlah, kita tak usah bahas mereka. Ya. Allah menciptakan udara dan dingin. Ya, ada udara, ada rih, angin topan sebenarnya ini bukan apa ya. Dan bagaimana dingin yang mencekam itu. Salah satu nikmat dunia dari Allah ialah masih dapat bernapas dan menghirup udara pagi. Ya, udara segar ini. Ya. Ini bukti kuasa Allah yang kedua. Yang ketiga, wa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a idza wallau mudbirin. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang-orang mati itu dapat mendengar. Ini gendang mati ini ada dua. Mati betul-betul gak bisa mendengar lah, namanya juga sudah mati secara harfiah, tapi secara tersirat masih lah ya. Maka kita ada kalangan Imam Syafi'i itu membaca doa-doa tertentu di kuburan atau mentalkinkan kalau nanti datang malaikat bertanya kepadamu tentang 4 hal, maka jawablah jawaban mereka, karena yang datang itu adalah malaikat yang bertugas menanya atau nungkar dan nangkir. Ini berarti Allah mampu memberi orang yang sudah meninggal mendengar. Maka etika di kuburan jangan sampai kita buat gaduh atau berlari main bola di dalam kuburan, apalagi pernah kita lihat walimahan di atas kuburan, itu gimana gitu. Iya. Nah, itu kan tidak etis ya. Ya. Atau yang kedua, wala tusmi'ul mauta, orang kafir digambarkan Allah dengan orang yang sudah mati. Orang kafir itu ilustrasi sudah mati. Wala tusmi'ul mauta, engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi arahan kepada mereka yang orang kafir yang dianggap Allah sudah mati itu walaupun hidup. Jadi kematian yang paling parah itu adalah orang kafir hidup tapi hakikatnya dia sudah dinilai mati. Atau kalau kita berada di lapas anak-anak, itu ada namanya anak yang sudah tak dianggap lagi oleh keluarga. Itu ada itu. Udah Bapak seumur hidup pun dia masuk penjara nggak masalah Pak, itu udah bukan anak kami lagi. Pulang pun dia cari rumah kami pun udah nggak ada lagi karena kami sudah pindah. Memalukan nama keluarga besar.
Tapi sebenarnya tak bolehlah begitu. Tapi inilah pemahaman yang salah. Tetap saja ayah emak bertanggung jawablah kepada anak-anaknya. Walaupun anaknya melakukan tindakan yang sangat dikecam oleh agama, sangat dikecam oleh negara, tetap saja itu anak kita. Ini luar biasanya non muslim ngambil itu, dimurtadkannya, diberi fasilitas. Kita buang anak kita, dosa kita tambah banyak. Karena kejahatan anak ada kontribusi dari ayah emaknya. Kemudian kita biarkan dia murtad, tambah double pula. Ya, maka walatusmi'u summat du'a, dan menjadikan orang-orang tuli dapat mendengar seruan. Ini adalah panggilan kepada orang kafir kedua. Pertama, dianggap sudah mati, sudah nggak dianggap lagi kehidupannya, seperti anak-anak tadi sudah tidak dianggap oleh ayah emaknya. Tapi kita tak boleh melakukan itu. Yang kedua, orang kafir itu dianggap tuli, tidak bisa mendengar seruan iman, tidak bisa mendengar seruan Islam. Idza wallau mudbirin, apabila mereka berpaling ke belakang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah manusia, dan begitu pula lah Tuhan manusia, Tuhan yang berbentuk patung dan berhala itu. Fa innaka la tusmi'ul mauta, engkau Nabi Muhammad enggak bisa membuat patung itu mendengar, dan patung itu tidak bisa mengabulkan doa. Jadi ada 3 pemahamannya bisa. Dan pemahaman yang keempat kita sebutkan tadi, Allah mendengar karena Allah adalah Maha Hidup dan Allah mengistijabah doa-doa. Ya, catatannya satu, jangan jauh dari Allah, jangan dubur belakangkan, balik ke badan, tapi respon Allah dengan baik dan benar. Ya, sebagaimana kita sebutkan di sini, ini pemahaman kafir disamakan dengan mati karena tidak mungkin mendengar pelajaran, disamakan dengan tuli karena tidak mau mendengar panggilan, akibat mereka membelakangi kita. Jadi ini bahasa kiasan yang bisa dipahami dengan 4 yang saya sebutkan tadi, dan saya memahaminya dengan pemahaman yang keempat ya. Kalau tadi disebut pemahaman pertama, kok bisa? Itulah Al-Quranul Karim dengan kekayaannya. Ada mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Kalau orang kafir begini, maka orang Islam berseberangannya. Kalau Tuhan berhala begitu, maka Allah Tuhan yang sebenarnya kontradiktifnya. Dan itu bisa dipahami dalam satu ayat dengan pemahaman muwafaqah dan mukhalafah. Kehebatan ciptaan Allah secara umum dapat dimengerti oleh setiap orang yang punya kecenderungan menyerap pengetahuan ke dalam pikirannya. Seharusnya yang namanya manusia itu bisa mendengarlah, yang namanya manusia itu bisa meresponlah. Tetapi bagaimana akan mengerti bila ada orang yang kecenderungannya memang sesat. Tapi kalau sudah hati tak ondak, apapun kita bilang tak jadi. Itulah dia orang kafir. Kalau dia sudah memang mengkufuri Allah, apapun disebutkan bahwa nanti kamu mati masuk neraka, dia katakan nggak apa-apalah. Dulu ada pemahaman bahwa setiap agama punya surganya masing-masing. Jadi kalau bapak masuk Islam susah, ada agama yang juga punya surga, tapi amalannya lebih enak loh, pindah aja katanya. Semua mengajarkan kepada surga, semua mengajarkan kepada kebaikan. Wah, itu banyak umat zaman dahulu, zaman Pak Buya Hamka masih hidup itu marah. Kristenisasi terjadi luar biasa karena semua agama menjamin surga. Tapi alhamdulillah sekarang kita sepakat tidaklah. Kami yang beriman yakin betul surga itu hanya milik mereka yang beriman, maka kita ajak orang kafir masuk Islam. Ya, sebagaimana orang Kristen ngajak orang Islam masuk Kristen, sebagaimana Katolik mengajak orang Protestan masuk Katolik, sebagaimana orang Protestan mengajak orang Katolik masuk Protestan. Antar mereka saja saling mengajak. Kalaulah semua mengatakan semua menjamin surga, nggak akan ada dakwah lah. Ya, maka yang ketiga, Allah pengabul doa, harapan dan pinta.
Ya, selanjutnya wa ma anta bihadil ummi an dolalatihim. Engkau, sekali lagi ini untuk Nabi Muhammad dan berlaku bagi kita sebagai pengikut setia Nabi Muhammad, bahwa bapak ibu saya tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang sudah buta mata hatinya. Dakwah tetap, hidayah nggak bisa. Hidayah domainnya Allah. Inilah kuasa Allah yang keempat. Allah mampu memberi hidayah, maka Allah mampu membangkitkan. Untuk apa dapat hidayah kalau misalnya nggak ada reward dari hidayah itu? Untuk apa kita beriman kalau nggak ada konsekuensi dari iman dan amal soleh itu? Kapan konsekuensi iman dan amal soleh? Di akhirat lah, ya kan? Di surga lah. In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina. Engkau wahai Nabi Muhammad, bapak ibu hanya bisa menyampaikan dakwah, pesan kebaikan, pesan kedamaian, pesan toleransi kepada orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Fahum muslimun, merekalah yang totalitas bertawakal, berserah kepada Allah atau kepada kami. Nah ini, jadi apa bukti keempat? Allah mampu membangkitkan mereka yang mati, Allah mampu memberi hidayah. Semua manusia dapat hidayah, semua manusia dapat hidayah. Sak kafir sekalipun Pak Ustadz, sak kafir sekalipun. Bedanya dengan yang beriman, orang kafir nggak mau terima, tapi dia diberi hidayah loh. Bapak ibu mau mengambilnya dan menerimanya, bahkan menikmatinya. Jadi seperti bapak ibu ini, jangankan ngambil, sholat maghrib nunggu sampai sholat isya, mau, itu luar biasa itu. Kalau enggak orang dapat hidayah, panas duduk di sini loh. Bukan enak. Ini dengar ustadz apa disampaikannya ini. Pulang lebih enak lagi nonton TV kata dia. Tapi tidak dengan orang yang dapat hidayah. Waduh, tenang, suntuk kali aku tadi di luar. Saya payah ngerjakan, saya bawa ke masjid, saya kerjakan di sini. Alhamdulillah agak cepat. Inilah dia orang yang menikmati iman dan Islam. Muslimun, pasrah. Kalaulah dengan Allah enak. Ini orang yang menikmatilah, orang yang beriman. Maka hanya orang yang dapat menyerap ajaran Allah itu yang mau membuka hati untuk beriman. Ya. Kenapa? Karena kita mau menerima hidayah Allah itu. Maka kita buka hati dan berserah diri kepada kehendaknya. Itulah inti ajaran Islam. Muslim, pasrah, berserah. Kita tahu tidak ada yang rugi bersama Allah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, saya berpikir, apa sih kerja Nabi Ayub yang begitu dulu naik mungkin 50%, kemudian jatuh tidak saja berada di 0%, tapi berada minus 50%, kemudian naik bukan kembali ke plus 50%, tapi 100%. Naiknya grafiknya itu 100%, 2 kali lipat barang dia yang hilang, 50% turun menjadi minus 50%, ini naik jadi 100%. Apa sih kerja Nabi Ayub? Tetap berpikir positif, pasrah, bertawakal pada Allah. Adakah usahanya? Terkadang kalau Allah mau nggak usaha pun jadi. Wah, itu fatalistis lah itu Pak Ustadz. Tapi memang begitulah orang yang beriman. Kalau Allah mau jadi. Cuman masalahnya Nabi Muhammad nggak mau. Karena target hidup itu bukan sukses dunia. Target hidup itu adalah bahagia di akhirat. Maka Nabi Muhammad dan para sahabat memotivasi, ayo beriman, ayo berdakwah. Karena apa? Meninggal kita, pesan-pesan kebaikan yang diamalkan oleh mereka yang hidup tetap mengalir. Inilah dia hidayah Allah itu. Allah satu-satunya pemberi hidayah. Ayo kita menjadi sababan liman ihtada, menjadi sebab sarana untuk dapat hidayah orang.
Ya, berdoalah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini paling penting. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Karunialah kepada kami rahmat dari sisimu. Karena apa? Karena sesungguhnya Engkaulah pemberi rahmat dan karunia itu. Jangan sampai kita yang taat seperti ini jadi murtad. Ada itu ada orang Medan, saya ketemu dengan ibu-ibu, kata ibu itu, Pak Ustadz, ada seorang pegawai tempat saya perempuan, jangankan sholat wajib, duha pun dia laksanakan, murtad akhirnya Pak Ustadz. Aduh, dengarnya terkejut kita. Pernah sholat duha, kalau nggak pernah sholat murtad, oke lah ya. Ini mengamalkan duha rutin dari Sumatera Barat, ya tahulah orang Sumatera Barat gimana gitu, perempuan nikah dengan orang non muslim, nah, menariknya meninggal suaminya, nikah lagi dengan orang kafir lagi. Ya Allah, ini ibu luar biasa, nggak dapat hidayah. Maka kita baca ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan sampai saya mati kafir lah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah dia bukti kekuasaan Allah menghidupkan orang mati. Pesan pentingnya kita mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa? 4 bukti ini mengatakan bahwa kita tak perlu ragulah. Allah menjadikan bumi yang mati bisa hidup sehingga bumi ini tetap layak huni. Allah menciptakan udara atau angin kencang sehingga merubah situasi yang tadinya aman menjadi tidak nyaman. Dan Allah mengabulkan doa, harapan dan pinta, dan itu tidak bisa diminta kepada berhala dan patung. Orang kafir kalaupun dia mati, ya udah terserah dialah, yang penting jangan pula kita mati hatinya, tertutup telinganya. Satu-satunya yang perlu kita buktikan, kita camkan bahwa bukti Allah kuasa menghidupkan orang mati, ya Allah beri hidayahmu, ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah habis waktu kita ya? Ya, sudah habis ya. 3 menit lagi kita tutup dengan doa lah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an tempat terbaik di dalam sanubari kami, wa nura sudurina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami, wa jala ahzanina wa zahaba humumina, penghapus segala kesedihan dan gundah gulana yang kami alami. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasi ia di dalam sanubari kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, jauhkan kami dari kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikanlah ya Allah kami hamba-Mu yang cerdas dengan memilih iman dan menjauhi kekafiran. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, perpisahan kami setelah ini perpisahan yang penuh dengan keampunan dan kemaafan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ayah ibu kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah, jika keduanya atau salah satunya telah mendahului kami, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah, jadikan kuburnya taman-taman surga. Allahumma dakhil warfa' darajatahuma fil jannah, masukkan dan tinggikan derajat ayah ibu kami di dalam surgamu. Jika mereka masih hidup, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk terus beriman, terus memperbanyak amal, terus memperbanyak sedekah. Mudahkan urusannya ya Allah, beri kesehatan bagi mereka ya Rahman, dan beri kesempatan kepada kami sebagai anak-anaknya
untuk terus dapat berbakti membahagiakan ayah ibu kami ya mujibas sailin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup, anak-anak yang menyejukkan mata, jiwa dan hati kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah warahmah, penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih dan sayang. Jadikan rumah tangga kami surga dan jalan menuju ridha dan surgamu. Jadikan kami semua ya Allah hamba-hambamu yang soleh dan soleha, hingga Engkau layakkan kami semua menjadi pemimpin bagi mereka yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik selama kami hidup di dunia. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Wa fil akhirati hasanah. Berikanlah yang terbaik ketika kami berada di akhirat. Pertemukan kami dengan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul al-anbiya berikutnya. Pertemukan kami dengan zatmu ya Allah. Wa qina azabannar. Hindari kami semua ya Allah dari siksa api neraka. Hindari keluarga besar kami ya Allah dari siksa api neraka. Hindari jemaah masjid al-muhajirin dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.